Nah, adik-adik, sudahkah kalian menghafal surah Al-Insyirah? Jika sudah, mari kita belajar bersama tentang asbabun nuzul dan penjelasan surah Al-Insyirah. Adik-adik, tirukan ayat-ayat surah Al-Insyirah yang kakak lafazkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah membaca surah Al-Insyirah, maka akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surah Al-Insyirah. Nah, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Menurut suatu riwayat dari Ibnu Jarir, turunnya surah Al-Insyirah berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang pada saat itu dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Quraisy, yang mana mereka juga menghina pengikut Nabi Muhammad bahwa mereka adalah kaum yang lemah dan miskin. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Insyirah kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk motivasi agar beliau tetap semangat dan pantang menyerah dalam berdakwah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan dan kemudahan dalam berdakwah. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai isi kandungan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ayat pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat kenabian dan sifat terpuji lainnya, seperti sifat sabar ketika berdakwah. Surah Al-Insyirah ayat kedua menjelaskan bahwa Allah telah menghapuskan dosa dari diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu terjaga hatinya dari sifat dan perbuatan tercela. Surah Al-Insyirah ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan beban yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan dakwah kepada umatnya di masa awal, yang pada saat itu mengalami tantangan yang sangat berat karena dakwahnya ditolak oleh kaum di Mekah. Surah Al-Insyirah ayat keempat menjelaskan bahwa Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad atas kesabaran yang dimiliki ketika melaksanakan dakwah. Allah meninggikan nama Nabi Muhammad bersama dengan asma Allah seperti disebutkannya nama beliau di dalam azan, iqamah, tasyahud, dan lainnya. Surah Al-Insyirah ayat kelima dan keenam berisi penjelasan bahwa di setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan. Terbukti bahwa setelah Nabi Muhammad mengalami berbagai rintangan dalam berdakwah, pada akhirnya beliau mendapat kemenangan dalam peristiwa Fathul Makkah. Surah Al-Insyirah ayat ke-7, Allah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad dan kita semua agar tidak mudah puas dengan hasil usaha yang kita lakukan. Surah Al-Insyirah ayat ke-8 mengingatkan kita agar senantiasa
bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.